Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia, kelas 3D dengan NIM 2284609. Di sini saya akan mereview buku dari bab 1 sampai bab 2 dengan judul Jatuh Hati pada Montessori, Seni Mengasuh Anak Usia Dini, karya Vidya Dwina Paramita. Buku ini berkisah tentang pengalaman Kak Vidya sebagai guru pendidikan anak usia dini yang sangat terbantu oleh filosofi Montessori. Nah, Kak Vidya ini yang dahulu kesulitan mengendalikan emosi, kini dapat berusaha untuk selalu merespon beragam perilaku anak dengan positif. Pemahaman tentang filosofi Montessori tak hanya membantu Kak Vidya memahami perilaku anak, tapi juga membantu mengenali diri sendiri dan tujuan jangka panjang Kak Vidya dalam pengasuhan. Tujuan jangka panjang ini membantu Kak Vidya untuk mengarahkan setiap detail perjalanan. Sebagai catatan, dalam buku ini Kak Vidya tuh bilang bahwa dia hanya seorang guru PAUD biasa. Buku ini ditulis sebagai pengingat diri sendiri bahwa 6 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa yang sangat berharga. Bukan hanya tidak mungkin terulang, efeknya pun akan terbawa terus hingga kelak ia dewasa dan menua. Sebagai orang dewasa yang sadar dengan memilih berada di lingkaran yang turut mendampingi tumbuh kembang anak usia dini merupakan kewajiban bagi Kak Vidya untuk terus belajar dan berbagi. Lalu di bab 2 ada pembahasan apa atau siapakah Montessori. Di sini ada gambar bahwa beliau adalah Maria Montessori, seorang perempuan Italia yang lahir pada 31 Agustus 1870. Pada masa kebanyakan perempuan berkeinginan menjadi guru, Maria Montessori ini justru memilih mendalami ilmu matematika dan teknik mesin. Ayahnya mendukung keinginan tersebut. Setelah lulus, ia juga mempelajari bidang kedokteran. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil dan ia menjadi perempuan dokter pertama di Italia. Nah, Maria Montessori kemudian bekerja di sebuah rumah sakit untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap hari sesudah sarapan, anak-anak dibawa ke aula besar yang kosong. Anak-anak tersebut berjalan berkeliling aula. Lalu Maria Montessori ini memperhatikan anak-anak tersebut berjalan sambil merongoh kantong celana seperti sedang meremas-remas sesuatu. Setelah diselidiki, ternyata mereka menyimpan remah-remah roti sisa sarapan. Nah, Dr. Maria Montessori kemudian menyimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan dalam upaya mereka untuk menstimulasi indera peraba. Hasil observasi tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi utama metode Montessori, yakni tentang menstimulasi seluruh indera anak, tak hanya audio dan visual seperti yang selama ini fokus diajarkan di sekolah-sekolah konvensional. Beberapa waktu kemudian, pemerintah meminta Dr. Maria Montessori untuk menangani sebuah wilayah. Nah, wilayah tersebut merupakan area pabrik. Di sekeliling area pabrik terdapat perumahan yang mayoritas ditinggali oleh para buruh pabrik. Timbul permasalahan ketika orang tua sibuk bekerja, anak-anak mereka kemudian tumbuh menjadi liar dan berpotensi menimbulkan kekacauan di lingkungan. Ternyata, problematik pengasuhan yang terkait dengan orang tua bekerja sudah menjadi isu sejak puluhan tahun yang lalu ya. Nah, menangani hal tersebut, Maria Montessori kemudian turun tangan mengurus sebuah pusat pendidikan anak yang bernama Casa dei Bambini, yang berarti rumah anak-anak. Di Casa dei Bambini ini, itulah metode Montessori lahir dan akhirnya berkembang berdasarkan observasi Maria Montessori terhadap perilaku dan kebutuhan anak. Kondisi anak-anak di Casa dei Bambini itu pada saat itu sangat memprihatinkan. Berjumlah sekitar 50-an anak dengan rentang usia beragam yang didampingi oleh satu orang dewasa yang belum terlatih menangani serta mengasuh anak. Hal pertama yang dilakukan oleh Maria Montessori untuk menangani hal tersebut ialah dengan mengarahkan anak-anak yang berusia lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Mereka diarahkan untuk ikut membersihkan lantai, merawat tanaman, menyiapkan makanan, memakai pakaian sendiri, dan hal keseharian lainnya. Dari situlah kemudian lahir cikal bakal pemahaman tentang pentingnya area praktik kehidupan sehari-hari yang melibatkan anak secara aktif dengan material konkret yang dapat mereka eksplorasi dengan seluruh indera. Ternyata, anak-anak membutuhkan kegiatan yang bermakna, yang tidak hanya menyalurkan energi mereka yang meruah, tetapi juga mereka bisa merasakan bermanfaat dan berharga. Bagi saya, hal ini sangat masuk akal. Anak mempunyai energi yang sangat luar biasa banyaknya, merupakan fakta yang sangat nyata. Pilihannya itu ada dua, membiarkan energi mereka meluap-luap tanpa arah, kemudian menimbulkan kekacauan yang akhirnya membuat anak dan orang dewasa sama-sama tertekan, atau yang kedua, memanfaatkan energi mereka menjadi positif dengan sedikit upaya tambahan. Mengajak anak memahami perannya dalam lingkungan memang terdengar sangat muluk ya. Namun, Maria Montessori menemukan fakta bahwa hal tersebut membantu anak menjadi jauh lebih tenang dan dengan sendirinya menjadi lebih teratur.
Observasinya terhadap kebutuhan anak terus bergulir dan menghasilkan beragam kegiatan yang mengubah Casa di Bambini ini menjadi rumah yang hangat dan menyenangkan. Selalu percaya bahwa tidak ada anak yang nakal bagi saya. Logikanya sederhana. Apapun yang datang dari Allah pasti baik. Anak datang dari Allah yang Maha Baik. Jika ada perilaku mereka yang kurang pas atau membuat kita rasanya ingin sekali membenturkan kepala ke tembok, yuk mari kita evaluasi lagi. Jangan-jangan kita yang gagal menerjemahkan perilaku mereka. Perilaku tersebut hanyalah teriakan mereka akan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, yang tak berhasil kita pahami. Sekian review dari bab 1 sampai bab 2 dari judul buku Jatuh Hati pada Montessori, Seni Mengasuh Anak Usia Dini, karya Pravidya. Bab selanjutnya akan dibahas di video yang terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.